Seperti apa katanya Pak? Akan mengecewakan saya. Saya juga tidak akan mengecewakan apapun yang saya kerjakan. Yang penting anak saya bisa ke sekolah. Semangat untuk memperoleh pendidikan terbaik serta dukungan dari sang guru membuat Rida Wahyuning Tias berani mendaftarkan diri pada seleksi penerimaan mahasiswa baru UGM. Ia sempat ragu dengan keterbatasan ekonomi orang tuanya. Ia bisa kuliah di Prodi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran UGM. Namun, keraguan itu akhirnya terjawab sudah. Ia diterima di jurusan yang diimpikannya. Jumadi, ayah Tias, sehari-hari mencari nafkah dengan berjualan minuman es tebu. Sejak tahun 1992, Jumadi, ayahnya yang beberapa tahun sebelumnya merantau dari Blora, Jawa Tengah, telah berjualan es tebu di Jalan Komodor Yosudarso, Pontianak. Meski hidup dalam keadaan terbatas, namun bagi kedua orang tua Tias, pendidikan bagi anak-anak mereka selalu menjadi hal yang diutamakan. Ia bersyukur karena anak-anaknya juga menunjukkan niat dan semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu, bahkan hingga meraih berbagai prestasi dan memperoleh beasiswa. Sesuai sama kemampuan gitu loh. Mimpi memiliki restoran dan mengembangkan wisata Dieng sedikit demi sedikit ada di depan mata. Satu langkah penting untuk mewujudkan mimpi itu adalah kuliah di program studi pariwisata Fakultas Ilmu Budaya UGM. Tiffany Febriana memiliki niat dan semangat besar untuk meraih cita-cita itu. Tekun belajar dan berdoa, itulah yang terus ia lakukan. Dengan ketekunannya itu, selepas lulus SMA, ia pun diterima kuliah di UGM melalui jalur SNMPTN dengan beasiswa bidik misi. Ani Sugiyarti, ibu dari Tiffany, tak henti-hentinya mengucap syukur. Ia tak menduga jika Tiffany bisa kuliah di UGM dengan gratis. Bagi Ani, pendapatannya sebagai penjaga toko tentu terasa berat jika harus membiayai kuliah. Oleh karena itu, Ani berdoa supaya Tiffany lancar dalam studi dan sukses dalam pekerjaan. Alhamdulillah. Harapan tak putus sampai jerat tersentak rantus. Peribahasa tersebut barangkali tepat menggambarkan perjuangan gigih Ahmad Fauzi hingga akhirnya berhasil masuk di Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Meski berasal dari keluarga yang tergolong kurang mampu, Fauzi tidak pernah minder dan terus giat belajar untuk mencapai cita-citanya. Mustafa, ayah Fauzi, bermata pencaharian sebagai pedagang pakaian di sebuah pasar di dekat Tanjung Benoa, Bali. Sebagai pedagang, tentunya penghasilan Mustafa tidak menentu. Insiden kebakaran sekitar 5 tahun yang lalu masih jelas terekam dalam ingatan mereka. Saat itu, si jago merah melahap habis kampungnya dan menghanguskan rumah satu-satunya yang mereka miliki. Rumah yang dibangun di sebidang tanah sewa itu habis tak tersisa. Kini, Mustafa dan keluarganya kos di sebuah rumah berukuran 3x6 meter dengan 2 ruangan. Hanya di ruangan bagian depan itulah Mustafa, istri, dan kedua anaknya tidur berbarengan dengan menggelar kasur. Meski hidup dalam kesempitan, Fauzi dan keluarganya kini telah memiliki segudang harapan
untuk maju dan memberi kebanggaan kepada keluarganya. Yang selalu cermat Juara-juara itu nasional itu. Fisika semua ya, tapi. Awalnya, Muhammad Wishka Al-Hafiz Suska Langgeng sempat ragu untuk mendaftar kuliah di UGM. Namun, ibunya terus meyakinkan pilihan Wishka untuk mendaftar di Prodi Pendidikan Dokter UGM. Meski sebelumnya, Wishka sempat gagal masuk pendidikan dokter UGM lewat jalur SNMPTN. Hal tersebut tidak membuatnya menyerah. Semangat belajar, ketekunan, serta doa orang tua akhirnya mengantarkan Wishka diterima di Prodi Pendidikan Dokter UGM jalur SBMPTN. Kedua orang tua Wishka, Permana Suska Langgeng dan Dwi Asih Prihati, mengaku bahagia atas pencapaian Wishka yang mampu masuk pendidikan dokter UGM. Wishka berasal dari keluarga yang kurang mampu. Selama ini, Wishka beserta keluarganya tidak memiliki tempat tinggal. Mereka hanya menempati rumah milik saudaranya yang kini merantau di Kalimantan. Sehari-hari, ayah Wishka berkeliling untuk mencari rongsokan dari satu desa ke desa yang lain. Dengan pendapatan sebulan sekitar Rp900.000, ayah Wishka harus menghidupi istri dan ketiga anaknya. Mereka berharap kelak Wishka bisa memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat dengan ilmu yang dimilikinya. Angkutan umum itu yang itu kan punyanya orang. Mimpi menjadi seorang apoteker semakin dekat dari genggaman Mutmainah. Gadis kelahiran 9 November 1997 itu kini resmi menjadi mahasiswi Fakultas Farmasi UGM melalui jalur bidik misi. Mutmainah merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, pasangan Mawardi dan Mahinun dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ayahnya sehari-hari bekerja sebagai sopir angkot panggilan. Dengan penghasilan pas-pasan ini, Mawardi terkadang juga bekerja sampingan sebagai tukang parkir. Kalau namanya orang tua, apalagi sendiri putri saya, tidak bisa sebab kan utarakan bagaimana sayang dengan saya. Meskipun dari keluarga yang penuh keterbatasan, tidak menyurutkan keinginan Mutmainah melanjutkan studi di perguruan tinggi. Tekad, kemauan, dan usaha kerasnya dalam belajar akhirnya membuahkan hasil dengan segenap prestasi yang diraih. Mutmainah berharap setelah menjadi apoteker, dirinya bisa ikut memajukan masyarakat di daerahnya yang masih terbatas tenaga di bidang kesehatan, khususnya kefarmasian. Setiap tahun, UGM menerima ribuan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia maupun belahan dunia. Sebagai universitas kerakyatan, UGM tidak pernah membeda-bedakan calon mahasiswa yang masuk dan selalu terbuka bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Bagi kami, keterbatasan bukanlah hambatan meraih impian. Tekad kuat dan ketekunan akan membuahkan prestasi dan menghantarkan kita semua menggapai cita-cita. Selamat bergabung di kampus biru tercinta Universitas Gadjah Mada.